8 tahun kasus berlalu dan pelakunya belum tertangkap. Vina Sebelum 7 Hari, film karya Anggi Umbara yang diambil dari kisah nyata tragedi pembunuhan sepasang kekasih di Cirebon tahun 2016 lalu. Film ini diawali dari ditemukannya mayat seorang gadis berusia 16 tahun bernama Vina dan pacarnya. Kejadian bermula ketika korban dan teman-temannya melintasi SMP 11 Kali Tanjung. Tiba-tiba sekelompok orang dari geng motor Moonraker melempari kedua korban dengan batu hingga akhirnya mereka terpisah dari rombongan. Para pelaku langsung mengejar korban dan memukul dengan bambu. Dua korban yang sudah tidak berdaya itu lalu dibawa ke tempat sepi dan dihabisi hingga tewas. Bahkan tragisnya, Vina sempat diperkosa terlebih dahulu secara beramai-ramai oleh para pelaku. Setelah melakukan tindakan keji itu, para pelaku membuang mayat mereka di flyover Kepongpongan. Nah, ternyata menurut pengakuan kakak dari almarhum korban Vina alias Marlina, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh pelaku. Hal ini bisa dicek dari HP pelaku. Semuanya dicek dan memang sudah dikondisikan oleh para pelaku. Pada hari ke-6 penemuan jenazah, tiba-tiba sahabat Linda menghubungi keluarga korban. Linda meminta keluarga korban untuk mengunjungi rumahnya. Saat dikunjungi, Linda kerasukan oleh arwah Vina, menceritakan kronologi yang menyebabkan ia dan kekasihnya tewas. Arwah Vina mengungkap pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang menyebabkan tewasnya dirinya dan sang kekasih. Sebelum dibunuh, arwah Vina menyebutkan bahwa dia diperkosa berkali-kali dan beramai-ramai oleh para pelaku. Ironisnya, salah satu pelaku adalah Egi, seorang yang pernah menyimpan rasa padanya. Konflik cinta segitiga ini ditambahkan dalam cerita film Vina Sebelum 7 Hari untuk menambah intrik cerita. Ada beberapa fakta penting yang diungkap dari film ini. Bahkan sampai dibahas oleh beberapa redaksi besar seperti Detik.com dan Narasi, bahwa ternyata anggota pengeroyokan itu belum semua tertangkap setelah 8 tahun kejadian, alias masih buron. Masih ada 3 pelaku lainnya yang bebas sampai saat ini. Mereka kabur dan disinyalir mengubah identitas diri. Dalam jumpa pers, Anggi Umbara selaku sutradara, dia mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya menggarap film ini adalah ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Ia berharap keluarga almarhumah segera mendapat keadilan, sebab meski sudah lewat 8 tahun, pelaku ternyata belum diadili.